Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Budianto pada channel BI Creator. Jadi pada video kali ini kita akan masuk ke pembahasan saham EIPO teman-teman. Dimana ini teman-teman lihat saya sedang mengakses website dari eipo.co.id. Teman-teman, kita pada video kali ini akan bahas sebuah saham yang mungkin teman-teman juga cukup familiar ya. Saham dari perusahaan Mr. D, Always Low Price nih teman-teman logonya. Nah, jadi merupakan saham dari perusahaan PT Daya Intiguna Yasa Tbk dengan kode MDIY teman-teman. Akan coba kita cek terlebih dahulu sahamnya ini. Kita buka ya teman-teman halamannya. Nah, sahamnya ini teman-teman memiliki kode emiten MDIY. Jadi belum ada di Bursa Efek, istilahnya belum ready teman-teman karena baru ingin list ya teman-teman, listing, ingin IPO, ingin masuk di Bursa Efek. Yang kalau tanggal-tanggalnya di sini teman-teman, jumlah saham yang ditawarkan 25.190.394 lot tercatatnya, dan book buildingnya di 25 November 2024 sampai 3 Desember 2024 dengan harga estimasi 1650 sampai 1870, dimana saat ini udah masuk di periode penawaran umum teman-teman, yaitu di 13 Desember 2024 itu udah masuk di periode penawaran umum. Jadi udah fix sahamnya akan listing di Bursa Efek dengan periode penawaran umum di 13 Desember sampai 17 Desember 2024. Terus harga opennya teman-teman, EIPO-nya di harga 1.650 per lembar, atau kalau kita mau collect, mau beli sahamnya itu minimal 100 lembar, satu lotnya berarti sekitar 165.000 teman-teman. Nah, untuk penjatahannya nanti setelah teman-teman beli di EIPO, bisa dari aplikasi investasi yang teman-teman gunakan atau dari website EIPO ini juga bisa. Setelah teman-teman beli nanti akan fix penjatahannya di 17 Desember 2024. Batas waktu pemesanan melalui EIPO sampai dengan pukul 10 tercatat di sini teman-teman, dan akan didistribusikan itu di 18 Desember 2024 teman-teman. Nanti barulah teman-teman bisa diperjualbelikan di Bursa Efek melalui aplikasi investasi yang teman-teman masing-masing gunakan. Nah, bicara soal sahamnya sendiri, di sini udah diinformasiin merupakan saham dari PT Daya Intiguna Yasa Tbk dengan kode emiten MDIY, sektornya consumer non cyclicals teman-teman bahasanya. Subsektornya household product. Jadi bidang usahanya perdagangan eceran alat-alat rumah tangga dan lainnya. Ini teman-teman sebenarnya di halaman EIPO diinformasiin lengkap ya teman-teman untuk saham dari MDIY atau dari saham Mr. D ini teman-teman, alat-alat yang udah diinformasiin, alat-alat rumah tangga dan lainnya ya yang dijual oleh perusahaan ini. Kemudian websitenya bisa diakses di http://corporate-id.mrd.com. Tercatat jumlah saham ditawarkan tadi di 2.519.039.400 saham, yang merupakan 10% dari total saham dicatatkan. Untuk websitenya teman-teman nanti bisa akses di sini ya, udah saya informasiin juga tadi. Nah, ini secara singkatnya ya tentang contoh store-nya, tentang informasi perusahaannya, teman-teman bisa cross check sendiri nanti ya. Ini teman-teman contoh-contohnya ya. Ada alat-alat perlengkapan bangunan juga teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat contoh-contoh store-nya ya. Oke, next teman-teman kita akan lebih dalam membahas tentang sahamnya teman-teman. Karena baru mau IPO, jadi belum banyak teman-teman informasi yang bisa kita tarik. Namun di aplikasi atau di website EIPO tadi sebenarnya teman-teman bisa cross check, itu ada namanya prospektusnya. Di sini ada file, teman-teman bisa download dan cek sendiri. Ada juga informasi tambahan di sini, teman-teman juga bisa buka dan cek ya. Namun untuk
analisis, biasanya secara cepat saya menggunakan tambahan bantuan aplikasi investasi, yaitu dari Stockbit ini teman-teman. Saya bisa cross check di bagian saham EIPO. Biasanya dari Stockbit ini rutin teman-teman update. Contoh di sini untuk saham MDIY dari Mr. D. Kalau saya akses di sini ada informasinya cukup lengkap di sini. Penawaran umum udah masuk di periode 13 sampai 17 Desember, nanti penjataannya 17 Desember. Dan untuk IPO-nya di 19 Desember. Nah, untuk tentang emiten kode sahamnya juga di-spill di aplikasi ini, hampir sama seperti di websitenya tadi. Namun spesialnya teman-teman ada yang namanya unboxing sahamnya teman-teman, bahasanya yaitu bisa saya bilang ya analisis lah ya teman-teman secara singkat dari saham ini. Nah, kalau kita cross check di sini sangat-sangat membantu nih teman-teman. Unboxing MDIY, pelajari prospek IPO MDIY di sini. Nah, kalau teman-teman mau mendengar pendapat dari saya ya seputar saham MDIY ini, akan saya bantu terangkan dari halaman aplikasi Stockbit ini teman-teman. Setelah di unboxing, teman-teman juga bisa lihat ya. Di sini ada informasi sahamnya yang cukup membantu. Kita next di sini di spill secara singkat produk sahamnya dari PT mana tadi udah diinformasiin, dan saham ini sendiri teman-teman per Juni 2024 terdapat 824 toko Mr. D di seluruh Indonesia yang seluruhnya dioperasikan oleh perseroan. Nih teman-teman diinformasiin seperti ini nih di unboxingnya teman-teman. Jadi kita lebih mudah untuk memahami produk sahamnya nanti teman-teman, dan bisa kita tentuin kira-kira kita bisa anggap saham ini lumayan bagus profitnya atau bagaimana, kita akan ambil kesimpulan nanti teman-teman. Nih ya, dicatatkan menawarkan rata-rata 18.000 SKU stock keeping unit per toko. Perseroan menargetkan pembukuan 140 toko baru pada Juli sampai Desember 2024. Nah, di sini juga udah di-spill analisis dari kinerja keuangannya, teman-teman. Kalau dilihat saham MDIY ini dari Mr. D, performanya bagus nih, teman-teman. Kalau soal pendapatannya naik terus nih, 2021, 22, 23, 6 bulan 23 dan 6 bulan 2024 juga naik nih, teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya. Ini grafiknya, dan laba bersihnya juga positif terus, plus 217,8%, 200-an nih, teman-teman. Nah, jadi bisa dibilang kinerja dan performa saham dari Mr. D dengan kode emiten MDIY ini performanya bagus nih teman-teman. Tidak ada minusnya. Jadi kalau teman-teman mau investasi atau mau cobain saham dari MDIY ini tidak ada salahnya teman-teman. Nah, kemudian next di sini ada informasi rincian jaringan toko perseroan juga di-spill di sini. Oke, next di sini ada kinerja operasional juga di-spill. Teman-teman lihat ya. Next di sini ada bagian-bagian informasi lainnya, harga saham yang ada di awal tadi sampai dengan tanggal pencatatan, dan di sini nih teman-teman, valuasi saham MDIY berdasarkan laporan keuangan 1H24 ini yang cukup menyimpulkan teman-teman. Di sini ada informasi potensi market cap-nya 41,6 T sampai 47,1 T, kemudian P per S-nya 6,5 sampai 7,3 X, PE-nya di sini di spill-nya 39 sampai 44,3, dan PBV nih teman-teman yang merupakan nilai kali dari total aset nanti mengilustrasikan harga sahamnya. Nah, PBV-nya di sini dibaca 6,6 sampai 6,9 kali dari total aset dan menghasilkan harga sahamnya tadi tuh teman-teman di 1.600-an ya. Oke, di sini kalau saya analisis ya PBV-nya cukup tinggi teman-teman kalau masuk di 6,6 ini. Nah, kemudian rencana dari perusahaan ini IPO, rencana alokasi dananya juga ada informasinya di sini teman-teman. Yang informasinya 60% itu akan digunakan untuk membayar sebagian pokok utang ke Bank CIMB Niaga, 30%-nya biaya pembukaan toko baru milik anak usaha, kemudian 10%-nya lagi baru digunakan untuk modal kerja operasional.
Nah, di sini ada underwriter-nya teman-teman. Ada informasi seputar Mandiri Sekuritas CC dan CMB Niaga Sekuritas. Performa 5 saham IPO terakhir di bawah underwriter-nya. Di sini ada di spill juga. Nah, bicara soal kesimpulannya teman-teman, analisis saya, kalau saya pribadi teman-teman, untuk minat di saham MDIY dari Mr. D ini ada, cuman tidak terlalu tinggi teman-teman. Jadi saya putusin secara pribadi, saya belum mau masuk di saham IPO-nya, namun saya akan pantau nanti setelah dia IPO performa harga sahamnya, dan nanti udah keluar di aplikasi investasi untuk analisis fundamentalnya, baru akan saya kalkulasi tuh teman-teman, apakah cocok dengan standar investasi saya dan ada peluang profit ataupun keuntungan di harga saham update-nya, baru nanti saya putuskan teman-teman. Namun kalau saya pantau berdasarkan informasi-informasi yang udah saya ulas tadi, saham MDIY ini kalau di PBV 6,6 sampai 6,9 kategorinya cukup tinggi, namun performa untuk perusahaannya bagus. Jadi masih akan kembali kepada trennya teman-teman. Kalau tren dari IPO saham Mr. D ini karena produknya cukup terkenal di banyak kota-kota besar, banyak orang kenal dengan store-store Mr. D ini, bisa jadi nanti trennya naik, harga sahamnya juga naik teman-teman saat IPO. Yang saat ini sedang dibuka di harga IPO-nya 1.600-an, nanti bisa naik mengikuti tren, ada juga teman-teman kemungkinannya. Ini bukanya di harga 16.50, nanti bisa sampai 18.70 bisa kalau trennya naik atau bahkan lebih ya teman-teman. Tapi kalau soal analisis, kalau dari saya pribadi ya teman-teman, kalau untuk nilai saat ini 16.50 mungkin dianalisis bisa naik sekitar 3-5%. Kalau saya hitung ya seperti ini, 16.50 saya tambahin 3% ya mungkin di 50-an naiknya, atau kalau di 5%-nya mungkin di sekitar 1.700 ya. Tapi balik lagi nanti ke trennya teman-teman, apakah para investor dan trader ingin coba masuk di saham EIPO MDIY ini atau dari Mr. D ini. Kalau memang banyak antusias dari para investor dan trader di pasar saham, maka harga sahamnya pasti akan naik. Nah, salah satu alasan tambahan dari saya yang masih ragu ya teman-teman dengan saham EIPO dari Mr. D ini adalah rencana alokasinya teman-teman. Yang di sini di spill sebagian besar 60%-nya adalah untuk membayar pokok utang teman-teman di bank. Yang kalau saya lebih senangnya di perusahaan itu ya teman-teman, lebih besar untuk modal kerja. Nah teman-teman, saya lebih senang perusahaan yang lebih mengutamakan porsi dia IPO itu dananya dimasukkan ke pembelian aset ataupun ke modal kerja operasional. Saya lebih senang teman-teman, karena melihat di sini untuk membayar sebagian pokok utang, jadi saya ada keraguan nih teman-teman untuk langsung masuk di IPO saham MDIY ini. Ini juga menjadi faktor saya teman-teman. Dan 30% ini masuk ke biaya pembukaan toko baru milik anak usaha. Nah, kalau persentasenya dibilang di sini lebih tinggi daripada pembayaran hutangnya, masih saya toleransi untuk coba masuk ke IPO-nya teman-teman. Nah, namun karena di sini tingginya, ini juga jadi faktor saya ragu teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman saya saranin kalau mau coba, nggak ada salahnya teman-teman mau ambil IPO saham Mr. D ini, karena produk-produk yang dijual di store-nya juga bagus, store-nya juga banyak. Tadi di spill berapa ratus toko udah buka di kota-kota besar ya. Kalau teman-teman mau masuk ya saran saya dibatesin nilai investasi yang teman-teman masih bisa merger nanti untuk sahamnya. Kalau jatuh turun, teman-teman masih bisa merger, atau teman-teman masih ada save uang untuk invest di
produk lain, ataupun teman-teman memang masih memiliki anggaran lebih, itu saya saranin boleh, tapi harus dibatasin ya teman-teman. Apakah diestimasi dari harganya tadi di 16.50 teman-teman hanya mau cobain 20 lot boleh, atau kalau teman-teman memang hold anggaran investasi dan trading besar, teman-teman yakin dengan produknya dan suka dengan kondisi perusahaan, store-nya teman-teman juga suka, tidak ada salahnya teman-teman untuk berinvestasi lebih tinggi. Nah, mengingat sahamnya aja yang dibagikan di pasar saham itu cuma 10% dari total sahamnya teman-teman. Jadi perusahaan Mr. D ini nggak banyak sih kasih buka lembar saham di bursa efek, hanya 10%. Nah, siapa tahu nanti untuk performa perusahaannya kalau labanya tinggi, tidak menutup kemungkinan bisa bagi dividen nanti tinggi juga, tidak menutup kemungkinan teman-teman. Tapi belum ada histori yang terlihat di aplikasi investasi, jadi belum bisa dipastikan ya teman-teman. Jadi kalau bicara saya pribadi belum fix teman-teman akan masuk di saham Mr. D ini. Mungkin akan saya tunda melihat IPO-nya nanti. Setelah IPO bagaimana laporan keuangannya, performanya. Kalau memang bagus, harganya saya suka, dan rutin bagi dividen, ada kemungkinan saya akan masuk di saham MD ini teman-teman, atau dari Mr. D. Namun untuk saat ini saya hold dulu tabungan investasi saya, mungkin untuk saham-saham IPO next, ataupun untuk saham yang udah ada di bursa saham. Jadi buat teman-teman, saya balikin ke teman-teman sendiri ya untuk menyimpulkan analisis kita tadi dan beberapa faktor yang udah saya jelasin. Jadi kalau saham Mr. D ini saya analisis cukup bagus, performa laba keuntungannya naik terus kalau dari tabel ini. Untuk harga sahamnya, PBV-nya ada di 6,6 sampai 69, ini cukup lumayan tapi menurut saya. Tapi kalau memang performanya bagus, tidak ada salahnya, dan ada kemungkinan naik juga mengikuti tren kalau para investor dan trader juga mau masuk di saham ini teman-teman. Dan teman-teman juga bisa lihat sendiri rencana alokasi dananya di sini ya. Silakan teman-teman berasumsi ya. Kalau memang ada anggaran lebih, gas teman-teman. Tapi dibatasin saran saya ya. Semoga bermanfaat analisis dan pembacaan saham EIPO pada video kali ini tentang saham Mr. D atau MDIY. Yang jelas performa perusahaannya sejauh ini kita pantau bagus ya teman-teman. Hanya dari saya saja yang belum memberanikan untuk langsung masuk di IPO-nya, dan kebetulan saya sedang save anggaran untuk kebutuhan lain juga teman-teman. Kalau saya memang lagi hold anggaran bebas banyak, ada kemungkinan juga saya akan masuk di invest saham EIPO dari Mr. D dengan kode MDIY ini teman-teman. Tapi yang pastinya saya akan batasin jumlahnya, bisa di 10 lotnya atau 20 lotnya, itu tergantung dari teman-teman ya. Sekian dari saya, salam investasi. Semoga teman-teman yang invest di saham Mr. D ini bisa mendapatkan profit dan cuan ya. Jangan lupa subscribe channel BI Kreator. Boleh komen saham yang ingin saya coba bacakan dan analisis. Salam, terima kasih.